Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama Satya. Kali ini akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Linux Ubuntu 20 menggunakan VMware Workstation. Langsung saja, yang pertama adalah kita download dulu Linux Ubuntu 20 LTS-nya. Nanti link akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Dan kita download juga VMware Workstation-nya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Nanti link Workstation adalah link dari Workstation yang asli. Teman-teman nanti akan mendapatkan trial 30 hari. Saya sarankan sih jangan download yang bajakan ya. Jangan ditiru. Lalu apa sih fungsi dari Linux Ubuntu nanti setelah diinstal di VMware Workstation? Nanti berfungsi ketika teman-teman kuliah di IT, informatika dan sebagainya. Bisa digunakan untuk pembelajaran pembuatan virtual host dan lain-lain. Itu manfaatnya dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Saya buka virtual mesinnya, VMware Workstation. Saya menggunakan versi yang 16 Pro langsung. Ya, di sini ada banyak sekali menu. Ada new virtual host, new window, close tab dan sebagainya, banyak. Di sini saya sudah menginstal Windows 7 dan juga Ubuntu 18. Kenapa saya Ubuntu 18? Karena kemarin saya sudah mencoba Ubuntu 20, tetapi untuk konfigurasi network waktu itu penginstalan WordPress kalau tidak salah ada masalah sedikit perbedaan, jadi susah. Akhirnya saya ke Ubuntu 18. Oke, langsung bagaimana caranya? Yang pertama, setelah kita download, kita buka dulu di mana filenya kita simpan. Kalau saya simpan di D terus Ubuntu 20 di sini supaya tidak pisah-pisah file ISO-nya. Pastikan dulu kalian hafal di mana letak file ISO yang sudah kalian download. Di mana? Kalau saya di D di Ubuntu 20 di sini. Oke, langsung create a new virtual machine. Klik. Nah, di sini silahkan bisa dipilih typical atau custom. Kalau saran dari saya lebih baik pilih yang typical saja supaya lebih mudah. Next. Nah, kemudian pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan file ISO kita di mana ya tempatnya. Langsung kita cari. Tempat saya di D, kemudian Ubuntu 20, klik, open. Jangan sampai salah. Kalau salah tidak akan bisa. Lanjut, next. Nah, di sini kita masukkan ke full name, username, password, dan confirm-nya. Oke, saya sudah memasukkan full name dan username. Full name saya Satya 20, username-nya Satya 20 juga, tapi dengan huruf kecil. Kemudian next. Nah, di sini kita beri nama virtual machine apa, nanti akan ditampilkan di atas ini. Jadi saya biarkan saja Ubuntu 60 dan di mana letak penginstalannya. Saya letakkan di C, user, legend, dokumen, virtual machine, Ubuntu 64 bit. Di C, user dan legend dokumen. Di sini teman-teman bisa memilih di mana sesuka hati kalian. Kalau saya pilih di default saja. Kemudian next. Nah, di sini ada virtual disk-nya. Sesuaikan dengan recommended laptop kalian. Di sini ada tulisan recommended size Ubuntu. Perlu diketahui juga ini bukan besar hard disk atau SSD yang harus dilimpahkan ke virtual mesinnya ini, ke Ubuntu 20. Ini cuma buat virtual apa ya, virtual storage lah, ya istilahnya. Kalian bisa isi berapa, saya coba isi
Saya isi 30 sudah cukup lah. Di sini bisa pilih store virtual disk as a single file atau multiple file, bebas. Saya pilih yang untuk multiple file. Setelah seperti ini, kita bisa atur hardware-nya, berapa jumlah memori atau RAM. Ada recommended, kalau bisa kita atur di antara kuning sampai biru, jangan sampai melebihi, karena kalau melebihi kemungkinan sangat berat dan tidak bisa atau bisa mengurangi performa. Saya masukkan ke 6 GB supaya tidak terlalu rendah juga. Jangan pas di kuning karena ini terlalu minimum. Di tengah-tengah saja, berapa 5 GB. Lanjut finish. Kita tunggu sampai proses selesai. Biarkan saja, tunggu, sabar. Pada proses ini tergantung pada kecepatan dari laptop kalian sendiri speknya. SSD-nya juga kalau pakai hard disk kemungkinan bisa lama. Untuk spek laptop yang saya gunakan Ryzen 5 5600H dan RTX 3050. Kita tunggu saja sampai tidak berputar-putar lagi. Kita masuk ke tahap installation-nya. Tunggu saja sampai selesai, masih melakukan extracting, creating dan sebagainya. Pada tahap ini juga tergantung kecepatan dari laptop kalian sendiri, laptop teman-teman, speknya. Semakin bagus speknya, semakin cepat dalam mengolah data-data untuk instalasinya. Downloading package-nya kurang 5 detik lagi. Kita tunggu sebentar. Sekarang sedang unpacking.
unpacking, installing, configuring dan sebagainya. Kalau teman-teman dengarkan ada suara kipas dari laptop saya cepat sekali. Apabila proses seperti ini tinggal diamkan saja, tidak usah dipencet apa-apa. Tinggalkan saja, diamkan. Nah, langsung kita pencet saja, masukkan password tadi, enter. Kita akan masuk ke Ubuntu-nya. Nah, kita sudah masuk di Ubuntu 20. Wow, mirip Windows 11. Ya, mirip sekilas mirip dengan Windows 11. Ubuntu 20. Ya, masih belum pernah digunakan. Oke, sudah bisa digunakan. Oh ya, untuk komen-komen yang ada di, maksudnya perintah-perintah di Linux sendiri tidak akan saya jelaskan di sini, mungkin di lain video. Kalau ini bagus hasilnya akan saya buat lanjutannya tentang konfigurasi-konfigurasi di Ubuntu 20. Nah, sini belum selesai, kita matikan saja Linux-nya. Nah, sekarang kita edit di virtual machine-nya. Di bagian, kan di sini sudah ada. Kemudian kita masuk ke DVD SATA. Pilih yang atas DVD SATA, maksudnya CD DVD SATA. Kita browse, kita cari Linux Ubuntu kita yang tadi. Ini. Ya, yang ini. Ubuntu ini, yang itu. Kita klik OK. Oke, kita coba berjalankan lagi. Kita tinggal klik yes jika muncul seperti tadi, klik yes saja. Untuk proses instalasi Ubuntu 20 ini juga berlaku untuk OS lain yang ingin diinstal di virtual machine. Dan selain menggunakan VMware, bisa juga dengan VBox. Caranya hampir sama. Overall
hampir sama, paling yang beda hanya UI-nya saja tampilannya. Untuk cara-caranya, apa yang dipencet itu hampir sama. Tapi kalau menurut saya sih lebih mudah pakai Ubuntu 20. Maksudnya pakai VMware. Saya pernah pakai VBox, ada apa ya, yang error atau apa. Terus saya ganti ke VMware karena waktu itu buat virtual hosting tidak terdeteksi networknya yang VBox, dan akhirnya saya pindah ke VMware seperti itu. Jadi ya itu terserah kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Stay healthy.